Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian data kuesioner primer. Nah, untuk ini kita masih berhubungan dengan video-video sebelumnya. Kita lanjut aja. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi variabel X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut dengan analisis regresi linear berganda, pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda, serta uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda menurut Purwanto yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 ditambah E, di mana nilai Y adalah prestasi praktikum aplikasi, nilai alfa adalah nilai konstanta, beta 1 koefisien variabel X1, beta 2 koefisien variabel X2, nilai X1 adalah kemandirian belajar, X2 adalah motivasi berprestasi, dan E adalah error atau variabel pengganggu. Nah, di sini ada bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, di mana di variabel X1 dan variabel X2 ini memiliki pengaruh secara parsial atau secara terpisah dengan variabel Y. Sedangkan untuk garis titik-titik ini dia memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersamaan. Nah, untuk pengujian simultan uji statistik F, menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, untuk rumusan hipotesisnya itu, H0 adalah hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Sedangkan untuk rumusan hipotesis H1, yaitu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y, dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk rumus mencari nilai F-tabel adalah K titik koma N min K, di mana nilai K adalah jumlah variabel independen, sedangkan untuk nilai N adalah jumlah sampel yang digunakan. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya ini kita bisa menggunakan berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Sedangkan jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, untuk angkanya ini kita bisa lihat pada tabel ANOVA pada kolom DF, pada baris residual, dan kolom F pada baris regression. Nah, sedangkan untuk yang berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, jika nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, untuk angkanya kita lihat pada tabel ANOVA pada kolom sig. Nah, untuk pengujian parsial atau uji statistik T, menurut Ghazali, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Rumusan hipotesisnya ini sama kayak tadi, kalau H0 dia itu tidak berpengaruh, sedangkan H1 ini dia berpengaruh. Tingkat signifikannya masih sama, alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk rumus uji statistik T-nya itu, dia menggunakan T-tabel alfa bagi 2 titik koma N min K min 1, atau kita bisa lihat dengan nilai DF residualnya.
Nah, untuk dasar pengambilannya kita bisa berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, untuk pengujian yang terakhir, ini dia dengan uji koefisien determinasi atau R-square. Menurut Ghazali, bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, untuk pengambilan keputusannya, kita bisa lihat pada tabel model summary pada kolom R-square dan adjust R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R-square. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Kemudian, nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R-square bernilai positif. Nah, untuk catatannya, jika nilai R-square-nya bernilai negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Kita langsung aja ke pengolahan datanya. Nah, untuk datanya ini saya pakai data yang kemarin yang sudah ada nilai res 1, res 2, ln res 2, dan abs res 1-nya. Jadi kita langsung aja ke pengujiannya. Yang dengan pengujian pertama, yaitu kita klik analyze, lalu klik regression, linear. Nah, untuk dependennya ini kita pakai variabel Y, yaitu prestasi praktikum. Sedangkan untuk independennya adalah variabel X1, kemandirian belajar, dan variabel X2, yaitu motivasi berprestasi. Nah, di situ kita klik statistik. Nah, di sini kita klik estimates, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostic. Continue. Untuk plots-nya kita kosongin aja, sama save-nya juga kita kosongin. Lalu kita klik OK. Nah, di sini output-nya udah ada. Nah, kita langsung aja menggunakan analisis yang pertama yaitu pengujian regresi linear berganda. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel koefisien. Nah, untuk pengujian regresi linear berganda ini, kita menggunakan persamaan linear yang tadi, yang Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah E, di mana nilai Y ini adalah variabel Y itu, yaitu ya yang prestasi praktikum. Sedangkan untuk nilai alfa, nilai atau beta, sama nilai E-nya ini kita bisa lihat di kolom unstandardized coefficient. Nah, pada kolom B ini dia ada nilai konstan sebesar 7,784 yang bernilai positif. Nah, berarti hal ini menyatakan bahwa variabel independen, variabel X1 dan variabel X2 ini, eee, dia itu konstan, yang artinya semakin meningkatnya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, akan berpengaruh terhadap prestasi praktikumnya atau variabel Y. Nah, untuk di sini juga ada nilai koefisien variabel X1 sebesar 0,372, yang artinya dia memiliki pengaruh sebesar 0,372 terhadap variabel Y. Kemudian untuk koefisien variabel X2-nya, dia sebesar 0,557, dia juga bernilai positif, sehingga dia memiliki pengaruh sebesar 0,557 terhadap variabel Y-nya. Nah, untuk nilai error-nya ini dia 1,390.
sehingga seluruh variabel X1 dan variabel X2 akan berpengaruh terhadap variabel Y yang memiliki tingkat pengganggu sebesar 1,390. Nah, itu untuk analisis persamaan regresi linear berganda seperti ini. Lalu kita lanjut ke pengujian berikutnya menggunakan pengujian simultan atau uji statistik F. Nah, untuk uji statistik F ini kita lihat dari tabel ANOVA. Nah, di sini F hitungnya adalah 99,450. Nah, untuk mencari nilai F tabelnya itu, kita lihat rumus yang tadi. Nah, rumusnya ini adalah K titik koma N min K, di mana K ini kan jumlah variabel independen, yaitu variabel X1 dan variabel X2, sehingga jumlahnya itu 2. Nah, untuk nilai N dia adalah jumlah sampel. Jumlah sampel ini kita lihat dari jumlah responden. Nah, untuk jumlah responden data ini kita bisa lihat di sini sebanyak 171 responden. Nah, sehingga nilai N min K adalah 171 dikurang 2, 169. Sehingga nilai F tabelnya itu adalah 2,169. Jadi kita langsung lihat ke tabel F-nya. Nah, untuk 2 ini kita pakai kolom ini, berarti kita tinggal cari yang 169-nya. Nah, 169 yang ini berarti kita pakai, nah F tabelnya ini adalah 3,05, yang artinya nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Sehingga kita bisa mengambil keputusan bahwa variabel bebas atau variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel terkaitnya, yaitu variabel Y. Nah, kita lihat juga dari nilai sig-nya, ini 0,00, sehingga nilai sig lebih besar dari 0,05, sig lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Sehingga hipotesis yang kita ambil adalah hipotesis H1. Nah, hipotesis H1 itu adalah yang tadi. Nah, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, kemudian kita lakukan dengan pengujian parsial atau uji T. Di sini kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini ada nilai T hitung. Untuk variabel X1 adalah 5,648, sedangkan untuk variabel X2-nya nilai T hitungnya adalah 8,882. Nah, untuk mencari rumus nilai T tabel, kita lihat lagi di rumusnya PPT ini. Nah, alfa bagi 2, di mana alfa 0,05 ini adalah 0,025, dibagi 2 adalah 0,025. Nah, kemudian kita hitung dengan rumus N min K min 1, yang di mana tadi N min K adalah 169, dikurang 1 adalah 168. Jadi kita langsung ke nilai T tabelnya. Nah, untuk 0,025 kita pakai kolom yang ini. Yang tadi kita 168 berarti pakai kolom yang ini. Sehingga nilai T tabelnya adalah 1,97419. Nah, di mana nilai T hitung untuk variabel X1 ini dia lebih besar daripada nilai T tabel. Begitu juga dengan variabel X2. Dia lebih besar, T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, untuk dengan pengujian sig-nya ini juga sama, dia 0,0 berarti sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka pengambilan keputusannya juga sama, yaitu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa ada perbedaan nih antara uji simultan sama uji parsialnya. Nah, kalau uji simultan ini dia kita lihat dari nilai F hitungnya ini. Nilai F hitung ini dia cuma 1 karena udah mencakup nilai variabel X1 dan variabel X2-nya. Nah, sedangkan untuk uji parsial ini dia nilai T hitungnya ini dia terpisah. Tuh untuk variabel X1 dan variabel X2-nya dia terpisah. Nah, tadi kan untuk nilai T tabel kita selain dengan menggunakan rumus N min K min 1, kita juga bisa lihat dengan
Nilai DF residual. DF residualnya ini kita bisa lihat di tabel ANOVA, nah 168. Sebenarnya, untuk tabel ini tidak perlu ngitung ya, tapi yang tadi kita pakai rumus itu untuk pengetahuan aja nilai 168 ini kita dapat dari mana. Cukup, lalu kita lanjut ke pengujian yang terakhir, yaitu dengan uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, untuk uji R-square ini, kita lihat dari tabel model summary. Nah, di sini terdapat nilai R-square 0,542 dan nilai adjust R-square-nya 0,537. Nah, di mana nilai R-square 0,542 ini dia tuh udah termasuk setengahnya dari angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai R-square ini mendekati angka 1. Nah, kalau mendekati angka 1, maka pengambilan keputusannya adalah, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, terus juga untuk adjust R-square-nya kan dia 0,537, yang angkanya ini dia positif, sehingga dapat kita ketahui bahwa data ini memiliki nilai kontrol data yang baik. Sehingga variabel X1 dan variabel X2-nya ini kita dapat, menjelaskan pengaruhnya ini hanya sebesar 0,542 aja atau sebesar 54,2%. Nah, lalu sisanya itu yang dari 100% masih ada sisa 45,8%, dia tuh 45,8% ini berasal dari faktor atau variabel lain. Nah, itu pengujian dari koefisien determinasi. Dan berakhir pula untuk penjelasan untuk uji hipotesis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.